Think Again, kembali lagi di acara Think Again episode 8. Think Again, Make it smart and update. Saya Fugi. Saya Keisha. Kami akan menemani kalian berapa menit ke depan. Langsung saja simak videonya. Wah, aku lihat-lihat kamu fashionable banget nih. Ah, masa sih? Kayak di tren media sosial kekinian gitu. Iya, aku emang lagi ngikutin tren fashion wanita yang lagi beredar sih. Kan sekarang tuh lagi gencar-gencarnya tren fashion wanita gitu. Oke. Kamu baru tahu? Baru tahu nih aku nih. Masa sih? Masa baru tahu ini? Iya. Iya, emang sih baru dari awal tahun. Tapi sekarang tuh emang lagi rame banget. Apa itu? Kamu kepo? Kepo banget. Nah, pemirsa, kalian penasaran juga nggak? Kalau kalian penasaran, yuk kita lihat video cuplikan yang satu ini. Penampilan seorang wanita adalah satu hal yang penting banget untuk dibahas. Selain sebagai daya tarik utama, penampilan juga berperan penting dalam pembentukan karakter seorang wanita. Selera, status sosial, bahkan kepribadian dapat terlihat melalui cara seseorang dalam berpenampilan. Ada banyak cara bagi perempuan untuk memperindah penampilan mereka, salah satunya dengan mengikuti tren fashion yang sedang naik daun. Belakangan ini, muncul banyak macam fashion trend yang menarik untuk dicoba. Tidak perlu ribet memilih outfit yang mewah dan glamor agar terlihat tidak ketinggalan zaman, karena kami telah merangkum beberapa fashion style kekinian yang simpel dan nyaman, namun terkesan stylish dan kece, menambah nilai plus pada penampilan kamu dan dijamin menjadi pusat perhatian di keramaian. Oleh karena itu, berikut rekomendasi tren fashion wanita yang patut kamu coba. Busana rajut atau biasa kita kenal dengan create outfit ini sedang ramai dipilih sebagai menu utama memperindah penampilan belakangan ini, khususnya kaum milenial. Kesannya yang lembut membuat perempuan semakin terlihat feminim. Selain itu, style ini cocok dipakai kapanpun dan dimanapun karena terkesan santai. Dengan menambahkan aksesoris seperti jam ataupun tas, bakal lebih menambah kesan kasualnya. Outfit ini juga salah satu yang paling digemari perempuan. Memiliki ukuran yang lebih besar, membuat oversized outfit jadi lebih nyaman untuk dikenakan. Kesannya yang unik dan stylish membuat outfit ini cocok untuk dibawa hangout. Populernya jenis outfit yang satu ini dikarenakan pengaruh budaya barat yang kuat. Sempat populer pada tahun 90-an, cukup menginspirasi kaum milenial untuk mengembangkan outfit ini hingga sekarang. Outfit ini terkesan bebas sehingga terlihat keren ketika dikenakan di tempat umum. Outfit ini sedang marak dikenakan oleh para kaum milenial dikarenakan motifnya yang unik dan menarik. Motif simetris kotak-kotak yang disajikan outfit ini terlihat simpel dan tidak terlalu mencolok, membuat outfit ini nyaman untuk dipandang dan tidak terkesan lebay. Karena motifnya, flat outfit juga cocok dikombinasikan dengan outfit-outfit lain. Nah, jadi itu adalah beberapa outfit wanita yang lagi ngetren belakangan ini. Tidak hanya stylish, rasa nyaman pun dapat dirasakan oleh pemakainya. Jadi bagi kalian cewek-cewek, style outfit mana yang cocok dengan selera penampilan kalian dan menarik untuk kalian coba? Ini outfit cocok banget deh untuk jalan-jalan ke tempat ramai, misalkan ke bioskop ya. Oh iya dong, Fu. Outfit gini tuh cocok banget dan bikin look aku jadi kelihatan oke gitu. Ngomong-ngomong soal bioskop nih, ada film terbaru nih yang akan rilis sama Ci. Film apa tuh? Nah, teman-teman, Think Again akan nyediain 2 film terbaik, yaitu bergenre action, petualangan, dan komedi. Langsung saja, saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menayangkan 2 film yang akan rilis di tahun 2023. Tentunya
sangatlah cocok bagi kalian yang menyukai film bergenre action. Nah, untuk filmnya, ayo kita bahas. Number 1. Pertama yaitu Guardian of the Galaxy Vol 3, Mei 2023. Film ini masih diperankan oleh aktor yang sama antara lain Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Dave Bautista, dan ditambah lagi dengan Will Poulter yang akan berperan sebagai Adam Warlock. Sutradaranya masih sama yakni James Gunn. Sinopsis kisah film Guardian of the Galaxy yaitu mengalahkan Nebula dan membuka ruang Ronan. Namun, mereka kalah kuat dibandingkan Ronan, sampai roket datang menerbangkan Milano dan menabrak Ronan. Dark Aster rusak dan mendarat di Sandar. Groot mengorbankan dirinya untuk melindungi kelompok penjaga galaksi. Ronan selamat dari kecelakaan dan bersiap menghancurkan Sandar. Oke guys, kurang lebih begitulah. Gimana menurut kalian? Keren gak nih? Pastinya keren dong. Yuk simak terus, jangan sampai ketinggalan film-film keren dari kita ya. Number 2. Film kedua adalah film Indiana Jones. Film Indiana Jones adalah sebuah franchise film yang menceritakan kisah petualangan dari Dr. Henry Walton. Indiana Jones 5 ini akan diarahkan oleh sutradara James Mangold. Beberapa aktor papan atas lain yang turut bermain dalam film tersebut seperti Antonio Banderas, Mads Mikkelsen, dan Bob Waller-Bridge. Sinopsis kisah film Indiana Jones. Film ini mengisahkan Indiana Jones dan Meg yang diculik oleh agen Soviet yang bekerja untuk Irina Spalko. Saat itu mereka sedang melakukan penggalian arkeologi di negara Meksiko. Keberadaan Sus dan Mood ternyata telah diintai. Saat mereka membahas tengkorak kristal, datang dua agen Soviet dan mencoba menangkap. Untungnya Jones dan Mood berhasil melarikan diri. Begitulah kurang lebih dari film Indiana Jones. Yuk tunggu dan catat tanggal rilisnya ya. Jangan sampai ketinggalan info. Oke, itu tadi dua film yang akan rilis di tahun 2023 yang akan mendatang. Gimana nih menurut kalian? Seru kan? Nah, jangan lupa dicatat tanggal rilisnya ya. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik deh, kayaknya ini harus masuk ke wishlist tontonanku sih. Buat pemirsa yang mau nonton, jangan lupa catat tanggalnya ya, jangan sampai kehabisan tiket. Nah bener banget tuh, catat tanggalnya ya. Tapi kan Fuk, sebenarnya aku pengen banget sih lihat film ini, tapi aku selalu nonton sendiri. Kamu ada solusi nggak biar aku punya teman gitu? Nah sulit banget nih, tapi nggak apa-apa. Aku ada tips and trick untuk kalian semua dan kamu kece khususnya untuk bergaul yang lebih baik lagi. Oke, boleh di-spill dong? Yuk, langsung aja. Check out. Tips yang pertama bisa dimulai dari hal kecil. Contohnya, belajar memulai pembicaraan dan jangan merasa takut untuk memulai obrolan. Meskipun hal kecil, namun sangat berpengaruh untuk memudahkan bergaul. Kau tadi pengen diawak yang ini ya. Pas ideal, suspek, pengen aku. Kau aku lemu banget ya. Tips yang kedua yaitu lebih percaya diri. Dikarenakan masih ada beberapa orang yang tidak percaya diri, masih susah bergaul karena faktor tidak percaya diri dan minder karena postur tubuh badannya. Nah, cara mengatasinya bisa diterapkan dengan pola hidup sehat. Bentar, harus minum dulu. Nah, seperti 1. Menerapkan pola tidur teratur 8 jam. Yang kedua, olahraga dengan konsisten untuk meningkatkan kualitas kesehatan tubuh.
Tips yang ketiga yaitu jadilah pendengar yang baik. Dengan tips ini sudah banyak terbukti, biasanya orang lebih nyaman berteman dengan orang yang bisa diajak bercerita atau mendengarkan dia bercerita. Dengan begitu, kalian bisa menjadi lebih akrab satu sama lain. Seperti yang bisa kalian lihat di video ini nih. Si Erik yang lagi dengerin temannya curhat. Tips yang terakhir nih, bisa membantu teman yang kesusahan. Gue ngerti materi sing tapi tak kemari deh. Oh, kali kemari. Kok saya tak perlu ngomong apa? Aku lali ra duit tuh. Kowe banget lho, makem. Oh, aku iki lho duit apa jasen duit wis enak kok. Ya wis yo, jajan kantin. Karena saling membantu sesama itu sangat dibutuhkan di lingkungan kita. Nah, itu dia 4 tips and trik cara mudah bergaul. Semoga dapat membantu kalian semua. Dadah. Makasih banget ya, video barusan ngebantu banget buat aku dan para pemirsa. Mungkin habis ini udah pada bisa bergaul. Sama-sama, Cik. Oh ya, Fu, kamu lagi nyari tempat healing gak sih? Pas banget, aku lagi nyari tempat healing dan tempat berlibur yang bersejarah. Pemirsa, aku punya rekomendasi nih, minuman viral dan tempat bersejarah buat kalian. Yuk kita simak videonya. Let's go. Inilah Museum Keris Nusantara, salah satu destinasi sejarah kota Solo. Dibangun tahun 2013 dan diresmikan untuk umum oleh Presiden Jokowi pada tanggal 9 Agustus 2017. Museum Keris Nusantara ini memiliki ratusan koleksi keris yang kental dengan nilai-nilai sejarah dengan berbagai jenis, usia, dan ukuran. Keris merupakan salah satu senjata tradisional khas Indonesia yang juga menjadi identitas kebudayaan bangsa. Upaya pelestarian terhadap keris terus diupayakan, baik oleh para kolektornya maupun oleh pemerintah, dengan mendirikan museum khusus keris. Salah satunya Museum Keris Nusantara ini. Keris sendiri berasal dari ungkapan bahasa Jawa yang menggambarkan bentuk ciri khas keris, yaitu mlungker-mlungker kang iso ngiris, yang memiliki arti berlika-liku namun bisa membelah. Bangunan Museum Keris Nusantara memiliki 5 lantai. Di lantai kedua disebut Wedaring Wacana. Di lantai ini pengunjung membayar tiket masuk dan diminta mengisi daftar tamu. Pengunjung akan mendapatkan papan informasi tentang persebaran di dunia. Naik ke lantai 3 yang disebut Purwaning Wacana. Pengunjung akan mendapatkan segala informasi tentang keris mengenai jenis, tangguh, dapur, pamor, pendik, ukiran, warangka, mendak, hingga asal koleksi. Nah, selain terdapat koleksi-koleksi keris, di sini juga ada tempat bermain untuk anak-anak dan perpustakaan untuk para pengunjung membaca artikel-artikel tentang sejarah dan peradaban kerajaan di Nusantara. Beranjak dari lantai 3,
Di lantai 4 yang disebut Cipta Adiluhung, pengunjung akan menyaksikan proses pembuatan keris pada masa Candi Borobudur dan Candi Sukuh. Selain itu, gambaran rangkaian sesaji pembuatan keris di masa lalu oleh para empu juga ada di lantai ini. Sementara di lantai 5 digunakan sebagai tempat penyimpanan artefak keris dari berbagai daerah. Di lantai 5 ini pengunjung dapat melihat keris milik Presiden Jokowi yang diberi nama keris Kiai Tengara sebagai simbol peresmian Museum Keris Nusantara. Bukan hanya sebagai senjata spiritual saja, kini keris juga menjadi sebuah karya seni yang bernilai tinggi. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga dan melestarikan salah satu peninggalan budaya Nusantara. Tak heran jika hingga saat ini keberadaan keris masih bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat ataupun tersimpan baik dalam museum sebagai peninggalan bersejarah. Tak hanya berwisata saja, museum ini bisa menambah wawasan kita tentang keris. Saya Nursera Maidiana melaporkan dari Kota Solo. Hai semuanya, cuaca siang hari ini di Solo lagi panas-panasnya nih. Enaknya nyari yang nyegerin sekaligus yang ngenyangin. Pas banget ada salah satu kedai minuman yang sedang viral di kalangan anak-anak muda. Wah, jadi penasaran, langsung saja kita menuju ke lokasinya. Wah, ramai juga ya tempatnya. Banyak pelanggan dari kalangan remaja maupun dewasa. Sebelum kita mencoba es coklat, mari kita tanya ke pelanggan tentang es coklat di sini. Kakak tahu es coklat ini dari mana ya? Dari rekomendasi teman-teman sih buat kesini. Menurut kakak, bagaimana rasa es coklat di sini? Rasanya enak, manis, gurih juga, cocok lah buat istirahat jam 12-an sama teman-teman. Makasih ya kak atas waktunya. Ya sama-sama, makasih juga. Daripada penasaran, yuk kita mending langsung mencicipi jajanan yang satu ini. Ini dia nih es coklat dan juga rotinya yang kita tunggu-tunggu. Langsung aja kita langsung cicipi yuk. Nggak sia-sia kita datang ke sini ya. Ternyata rasanya yang diomongin orang-orang kalau es coklat di sini tuh enak banget. Dari 1
bulan 2 minggu. Maksimal pendapatan pengeluaran per bulan sekitar 5. Pesan untuk anak muda sekarang, semoga ini bisa menjadi inspirasi dan semoga bisa menjadi produk selanjutnya generasi dan tempat wisata yang ada di jantung kota Solo terutama Sriwedari ini bisa hidup kembali. Jika kalian mau mencicipinya, kalian bisa langsung datang ke Jalan Kebangkitan Nasional, belakang Taman Sriwedari. Harga juga terjangkau untuk kalangan anak muda. Cukup merogoh kocek 8.000 untuk bisa menikmati satu gelas es coklat yang enak ini. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore, tapi jika Anda tak ingin mengantri, Anda bisa datang lebih awal dari jam bukanya. Saya Vanessa Milan dari Surakarta melaporkan. Udah tempatnya bagus, jaraknya deket lagi. Aku nggak mikir nih, uang bensin itu seberapa? Oh iya dong, udah tempatnya oke, kurang apa lagi nggak sih? Iya benar. Ngomong-ngomong C, kita butuh sinyal yang kuat gak sih untuk ke tempat itu? Oh iya, ngomongin soal sinyal. Kamu udah tahu belum sinyal 5G? Apa itu sinyal 5G? Kamu nggak tahu? Serius? I don't know. Mending kita lihat deh video pembahasan setelah ini biar kalian nambah wawasan deh tentang sinyal 5G. Yuk kita lihat. Let's go. Halo Sobat Teknologi, di tahun 2022 ini sudah mulai ada jaringan 5G loh. Kamu tahu nggak di tahun 2022 ini jaringan 5G mulai banyak digunakan? Sobat Teknologi, nah kali ini kita akan membahas sedikit tentang teknologi jaringan 5G. Siapa yang tidak tahu sinyal 5G? Sinyal yang kita tunggu-tunggu agar masuk ke Indonesia. Nah, kali ini kita akan sedikit memberitahu tentang jaringan 5G. Apakah Sobat Teknologi tahu kalau jaringan 5G sudah masuk ke Indonesia? Jaringan 5G masuk ke Indonesia sejak tahun 2021. Dulu hanya ada 2 provider yang menyediakan layanan 5G, yaitu Telkomsel dan Indosat. Sedangkan untuk sekarang sudah ada satu tambahan provider, yaitu XL. Pasti kalian pernah berpikir kenapa 5G diadakan? Selain untuk digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan sektor industri, jaringan 5G juga diadakan untuk mendukung kegiatan Smart City yang ada di Indonesia, sehingga mampu menopang sistem kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang biasa kita sebut AI. Siapa sih penemu 5G? 5G merupakan jaringan seluler generasi kelima yang mulai dikembangkan sejak tahun 2013. Michael Lemke dari lab Jerman lah yang menemukan 5G. Dia disebut sebagai bapak dari jaringan 5G karena jasanya dalam terciptanya jaringan 5G. Seberapa cepat sih kecepatan jaringan 5G? Jaringan 5G memiliki kecepatan 10 kali lebih cepat dibandingkan jaringan 4G. Sebelumnya, jaringan 4G hanya memiliki kecepatan hingga 1 Gbps. Sekarang, 5G memiliki kecepatan hingga 10 Gbps. Jaringan 5G juga memiliki beberapa kelebihan dibanding jaringan 4G, yaitu 1. Kecepatan transmisi yang jauh lebih baik. 2. Koneksi jauh lebih luas dan kuat. 3. Hampir tidak memiliki delay. 4. Hemat energi. Selain kelebihan jaringan 5G tadi, apa jaringan 5G membuat kota kita menjadi boros? Menurut penelitian, sinyal 5G ternyata tidak seboros yang kita bayangkan, sama saja seperti jaringan 4G. Tapi, sayangnya belum semua wilayah di Indonesia yang support jaringan 5G, hanya beberapa wilayah saja seperti Jabodetabek, Bandung, Batam, Balikpapan, Makassar, Surakarta, Surabaya, Denpasar, dan Medan. Setelah kita membahas tentang kelebihan 5G, apa sih kekurangan jaringan 5G? Kekurangan teknologi 5G adalah daya tembusnya yang masih sangat minim atau dibilang rendah.
sehingga sulit untuk menembus tembok atau beton. Itulah sedikit pembahasan tentang jaringan 5G oleh kami. Sekian dari kami pamit undur diri. Bersama 5G membangun negeri. Wah, kayaknya aku udah ketinggalan informasi nih tentang teknologi zaman sekarang. Ya kan, kita nih udah di zaman era modern, apapun pasti ya serba cepat dan canggih ya. Tapi kita juga harus pintar-pintar gunakan teknologi, gunakan secara bijak dan benar. Yap, bener banget. Itulah informasi tadi yang menarik dan berguna buat kalian. Gak kerasa udah nemenin kalian di acara Think Again. Yap, bener banget. Kita sudah di penghujung acara. Think Again, make it smart and update. Saya Fugiazi. Saya Kesha. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa.